Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang teks pidato persuasif. Silahkan kalian buka buku bahasa Indonesia halaman 30. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kedua, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Namun sebelum ke materi, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak
saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, yang tadi kita simak itu adalah pidato Bung Tomo. Beliau mengajak supaya warga Indonesia tetap bersemangat untuk memerdekakan Indonesia. Kalian bisa mencontoh cara Bung Tomo berpidato, yaitu sangat menggebu-gebu. Namun, untuk berpidato seperti itu, tentunya kalian harus memperhatikan unsur-unsur tertentu, misalnya intonasinya, temponya, tekanannya, gerak-geriknya, dan juga mimiknya. Nah, unsur-unsur tersebut yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan berpidato. Namun, untuk kali ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dari teks pidato persuasi. Pengertian teks pidato persuasif. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Sedangkan persuasif berarti ajakan atau mengajak pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks pidato persuasif yaitu sebuah teks yang disampaikan secara lisan di depan umum untuk mengajak pendengar melakukan sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks pidato persuasif. Ciri yang pertama, harus memiliki tujuan atau maksud. Artinya, sebuah teks pidato yang kita tulis atau pidato yang kita sampaikan harus mempunyai tujuan atau maksud. Supaya apa? Supaya pidato kita fokus pada tujuan, sehingga tidak berkembang kemana-mana. Ciri yang kedua yaitu memaparkan materi yang jelas. Artinya, pidato yang kita buat harus berdasarkan informasi-informasi yang kita kumpulkan terlebih dahulu dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi bukan hanya pemikiran sendiri saja. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu bersifat objektif. Artinya, harus menggunakan data atau informasi yang tadi telah kita dapatkan untuk memperkuat hal yang akan kita sampaikan. Ciri yang keempat yaitu terdapat wawasan baru. Jadi, di dalam pidato yang kita buat, sebaiknya terdapat wawasan yang akan menambah pengetahuan pendengar. Sehingga ketika seseorang mendengar atau membaca pidato kita, mereka akan mendapatkan wawasan atau informasi baru. Ciri yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yaitu merangkum semua materi yang telah disampaikan. Biasanya kalau dalam teks pidato persuasif, kesimpulan ini terdapat di bagian akhir. Selanjutnya, tujuan dari teks pidato persuasif. Yang pertama, memengaruhi atau sama dengan persuasif. Artinya,
pidato itu harus mempunyai tujuan mengajak pendengar untuk setuju terhadap apa yang kita sampaikan. Tujuan yang kedua yaitu menginformasikan sesuatu jelas. Ketika seseorang mendengar atau membaca pidato kita, tentu pasti mereka akan mendapatkan informasi. Tujuan yang ketiga, memberikan kesan. Kesan yang diberikan itu bertujuan untuk memengaruhi pendengar atau pembaca. Selanjutnya, cara memahami isi pidato. Yang pertama, kita harus menyimak atau membaca terlebih dahulu pidato dengan baik atau dengan seksama. Yang kedua, pahami terlebih dahulu dan catat ide pokok atau inti dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, simpulkan isi pidatonya. Ketika kalian sudah mengikuti ketiga cara ini, tentunya nanti kalian akan memahami isi dari pidato yang telah kalian simak atau kalian baca. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang tidak paham, kita bisa melakukan tanya jawab di ruang yang lain. Sekian penyampaian dari Ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.